Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah baru selesai dari masjid saya malam Jumat, waktu yang sangat baik untuk saling berbagi nasihat, nasihat untuk diri sendiri dan mudah-mudahan juga bermanfaat sebagai nasihat untuk orang lain. Teman-teman semua, sahabat yang mulia, sebagai muslim yang beriman tentu kita yakin dan percaya, dan memang harus wajib yakin dan percaya, meyakini bahwa setiap detik dalam episode hidup kita ini, setiap detik itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Apapun yang kita lakukan, setiap detik, setiap menit di dalam perjalanan kehidupan kita, selagi kita masih hidup di dunia ini, kelak akan kita pertanggungjawabkan di alam akhirat. Kalau itu adalah sesuatu yang baik, amal kebaikan, amal soleh, alhamdulillah nanti kita akan memetik hasilnya dengan kebaikan yang Allah janjikan. Allah tidak pernah menyalahi janji. Dan sebaliknya, kalau yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan, sebuah kejahatan, sebuah kezaliman, nanti kita juga akan memetik hasilnya. Sekecil apapun itu persoalannya, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita pilih. Nah, ini kata pilih ini akhirnya membawa kita kepada persoalan pilih memilih. Apalagi yang saya maksud adalah memilih pemimpin. Ini bukan persoalan yang sepele. Sebentar lagi kita akan menghadapi perhelatan politik besar, akbar, Pilpres. Maka saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua, khususnya sahabat muslim yang beriman dan bertakwa, jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Karena beredar banyak narasi-narasi dalam konteks menjelang Pilpres ini, dan saya tidak perlu mengutip pendapat teman-teman non muslim, dari teman-teman yang sesama muslim. Ada yang mengatakan bahwa santai saja, Pilpres itu anggap aja kayak kita milih permen, mana yang kita suka, ada yang rasa stroberi, ada yang rasa coklat, ada yang rasa asam, segala macam pilihan. Dalam hal ini kita memperoleh opsi 3 pilihan paslon. Apakah bisa disamakan dengan kita memilih permen? Ada lagi yang mengatakan ini persoalan duniawi, ini kan manajemen negara, pengelolaan negara, kita pilih mana yang kita anggap cocok buat negara ini, tetapi kemudian tanpa memperhatikan bagaimana latar belakang dari semua calon itu. Saya tidak akan menyebutkan apalagi urutan nomor paslonnya, tidak, tapi saya ingin secara garis besar, dan ini semua sudah beredar di media massa, media sosial, semua kalian sudah tahu, dari 3 paslon itu masing-masing karakteristik, kriteria kapasitas, kapabilitas, track record, rekam jejaknya, semua sudah tahu. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, tetapi saya mengikuti ulama. Dan di dalam konteks memilih pemimpin ini tentunya kita mengikuti apa yang direkomendasikan oleh ulama, dan ulama itu juga banyak tipe dan macamnya. Yang kita pilih adalah ulama yang lurus, yang tidak terpukau dengan iming-iming jabatan, kekuasaan, harta, sogokan, itu yang kita pilih, pendapat mereka, rekomendasi mereka, dari 3 pasangan calon ini kan kita sudah tahu track recordnya, mana yang terdekat dengan umat Islam, mana yang kemudian dia punya kapabilitas mereferensikan sebagai sosok yang memahami, semuanya muslim kebetulan, tetapi kan kita bisa melihat mana yang lebih memahami, lebih mengerti di dalam
melaksanakan ajaran Islam. Memang kita ini hanya melihat dohirnya, soal internnya, dalamnya hanya Allah yang tahu. Tetapi dari yang dohir itu juga bisa kita nilai sejauh mana mereka di dalam melaksanakan kegiatan religiusnya, gitu kan. Ya. Kita misalnya bisa melihat bagaimana ada calon pemimpin ya yang dengan lantang mengatakan saya senang nonton film porno lah. Itu kan menjadi penilaian kita. Kemudian ada lagi calon yang mengatakan ya bahwa saya akan melanjutkan ya program-program yang masih berkuasa ini. Padahal yang masih berkuasa ini kita tahu ya hampir 10 tahun ini bagaimana sikap kebijakannya terhadap umat Islam misalnya. Saya selalu merujuk kepada Islam sebagai agama kita yang kita yakini. Ya, bagaimana sikapnya terhadap umat Islam, bagaimana sikapnya terhadap ulama, ya kan? Ya. Kemudian latar belakang partai yang mengusungnya misalnya. Ya, ada yang diusung oleh partai yang track recordnya itu membenci Islam. Ya. Itu juga harus kita perhatikan. Ya. Jangan sampai kemudian kita memilih hanya menganggap itu sebagai persoalan duniawi, apalagi menganggap selevel memilih permen. Ya, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan di dalam konteks pertanggungjawaban ini, ya, ada banyak ulama yang sudah menyampaikan. Saya tidak perlu menyebut, nanti silahkan bisa dicari sendiri. Tetapi ada satu ulama yang memberikan satu dalil yang sangat mengerikan, bahwa kalau salah memilih pemimpin, dampaknya di akhirat luar biasa. Mengapa demikian? Ya karena apalagi kita negara yang besar dengan 300 juta penduduk kurang lebih lah ya. Kalau kemudian yang terpilih adalah sosok yang kemudian membuat kebijakan yang menyengsarakan ratusan juta rakyat, maka wajar kalau kemudian dosa jariahnya itu juga sangat besar dampaknya. Ya, jadi dalam hal ini kita harus hati-hati untuk memilih pemimpin. Coba perhatikan, pikirkan dengan baik-baik. Ya. Jangan kemudian hanya ikut-ikutan karena omongan ketua partainya, ada yang karena atasannya, ya kan? Semua pakai hati nurani. Ingat ya, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Jadi dari 3 pasangan calon itu silahkan dipilih yang terbaik ya, bagi bangsa dan negara sekaligus bagi agama. Ya, jangan sampai memilih pemimpin yang di kemudian hari justru akan menzolimi ya agamanya sendiri, ya umat Islam dalam ini sebagai mayoritas. Ya, karena salah satu dari calon itu ketika menjabat dengan sangat lantang enteng kemudian membubarkan sebuah kelompok agama, kelompok atau jamaah keagamaan yang sudah punya reputasi sebagai penegak amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Padahal dia seorang muslim. Bagaimana girohnya terhadap agamanya? Bagaimana orang seperti itu nanti memimpin negara ini yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam? Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, di dalam event politik ini menghadapi Pilpres, mari kita pakai hati nurani ya dalam menentukan pilihan. Ya, pilihlah pemimpin yang akan membawa kemaslahatan bagi bangsa, negara dan agama. Ingat, agama harus terus dibawa. Ya, agama ini yang akan kemudian nanti menentukan masa depan kita di akhirat. Ya, jangan kemudian diabaikan agama ini, hanya urusan dunia, bangsa dan negara. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri ya. Memang saya belum boleh memilih, tetapi saya selalu mengingatkan, paling tidak menjaga ya kan, menjaga hati saya supaya tetap istiqomah di dalam kebenaran. Yang salah-salah, yang benar-benar kita pilih yang benar ya, jangan pilih orang yang salah untuk memimpin sebuah negara yang sebesar ini. Apalagi memilih sosok yang tidak punya pengalaman ya, belum terlihat track recordnya, ya, kapabilitasnya di dalam memimpin sebuah entitas negara yang sebesar ini ya, diserahkan begitu saja ya kepada sosok yang sama sekali belum punya track record ya, hanya karena rekomendasi dari kekuasaan.
karena cacat konstitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.